Ini adalah opini yang ketiga saya tentang lembaga aksi cepat tanggap yang sedang viral itu. Saya sebenarnya sudah mau bahas topik lain, tapi ada sesuatu yang mengganggu ketika ada orang-orang yang mendadak bergerak membela ACT meski mereka tahu ada penyelewengan di dalam. Memangnya siapa sih yang nggak jijik ketika tahu kalau ada dana yang seharusnya disalurkan untuk orang yang membutuhkan, ternyata malah dibuat foya-foya oleh pengurusnya? ACT memang pemain propaganda ulung dengan memanfaatkan konsep welas asih dan gotong royong yang sudah jadi kultur bangsa Indonesia, maka mereka pun bermandi duit sampai 70 miliar rupiah setahun. Dari mana saya dapat hitungannya? Hitung aja coba. Tahun 2018, ACT menerima uang dari donasi hasil propaganda save ini, save itu sampai 540 miliar rupiah. Dan menurut pengakuan petinggi-petingginya, ACT mengutip fee atau komisi sebesar 13,5% untuk administrasi. Itu berarti nilainya 70 miliar rupiah setahun atau lebih dari 6 miliar rupiah sebulan. Gede banget kan? Pantas mereka bisa gajian sampai ratusan juta rupiah sebulan dan beli mobil-mobil mewah untuk kendaraan operasional. Dan ACT pun bukan lembaga zakat. Catat ya, bukan lembaga zakat. Meski begitu, orang-orang yang donasi, banyak dari mereka yang sudah termanipulasi pemikirannya bahwa mereka sudah berzakat lewat lembaga aksi cepat tanggap. Ini benar-benar jahat, memanfaatkan bentuk kewajiban yang sudah diperintahkan lewat ayat-ayat dan diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Tapi meski sudah dibongkar kelakuan busuknya orang-orang ACT, tetap aja ada pembelanya. Mereka malah mencoba mengalihkan permasalahan di ACT dengan korupsi di pemerintahan. Ada opini dari mereka yang bikin saya ketawa. Kalau memang petinggi ACT yang bersalah, ya penjarakan saja mereka. Tapi jangan bubarkan lembaganya. Tuh ada menteri yang korupsi tapi kementeriannya nggak dibubarkan. Ini yang namanya kesalahan logika. Fungsi kementerian itu jelas untuk mengatur jalannya pemerintahan. Kalau kementerian dibubarkan, maka banyak fungsi yang tidak berjalan. Lah, ACT itu fungsinya apa? Lembaga zakat bukan, bahkan Kemensos sudah membubarkan ACT juga. Terus, kalau ACT dibubarkan, apakah akan mengganggu fungsi pemerintahan yang sedang berjalan? Enggak kan? Yang ada, periuk nasi yang selama ini dijadikan lumbung pangan buat sebagian orang akan hilang. Catat aja lah. Ada beberapa lembaga dan organisasi yang nggak jelas yang dapat saluran dana dari ACT hasil ngumpulin duit orang se-Indonesia Raya. Banyak banget lembaga yang nggak jelas, terutama yang pakai embel-embel internasional dengan Save Afrika, Save Rohingya, dan Save-Savean lainnya. Kita yang di Indonesia dipropagandakan bahwa ada penderitaan di seluruh dunia yang butuh bantuan duit orang Indonesia. Padahal apa yang terjadi nggak seperti itu. Tapi itu nggak berlaku buat ACT dan organisasi sejenis mereka yang berlabel internasional itu. Yang penting ada penderitaan yang bisa dijual yang bisa mendatangkan uang. Nah, organisasi maupun orang yang sering mendapatkan transferan uang dari ACT inilah yang menjadi pembela ACT karena takut periuk nasinya hilang. ACT memang sudah punya brand yang dikenal orang sehingga lebih mudah mengumpulkan uang. Kalau ACT dibekukan, maka mereka harus membangun brand baru lagi yang dipercaya orang dan itu butuh waktu yang nggak sebentar. Ada lagi yang komen, ACT ingin dibubarkan karena pemerintah ingin mengambil dana besar yang ada di rekening ACT. Ini lebih lucu lagi. Fungsinya pemerintah mengontrol banyak lembaga supaya tidak terjadi penipuan di masyarakat. Lah, kalau lembaga seperti ACT ini dibiarkan,
bisa jadi akan muncul bentuk penipuan sejenis yang memainkan nama agama. Nggak usahlah bicara ACT. Banyak juga tuh travel yang menggunakan nama agama yang menjual haji dan umroh, tapi uang jemaahnya dipakai buat foya-foya pemilik perusahaannya. Terus siapa dong yang rugi kalau begitu? Ya masyarakat lah. Makanya hal-hal seperti ini tuh harus diatur. Dan kalau nggak beres, ya dibekukan atau dibubarkan sekalian. Kehebatan organisasi seperti Aksi Cepat Tanggap ini adalah karena mereka berlindung di balik nama agama dan kemanusiaan. Ini benteng yang jujur sulit ditembus. Mirip dengan ketika teroris bikin benteng supaya mereka nggak diserbu dengan menaruh wanita dan anak-anak di depan. Sehingga kalau ada korban, maka yang menyerang yang akan disalahkan. Menjijikkan memang caranya. Tapi ya begitulah yang mereka lakukan dan mereka anggap benar. Cara untuk melawan lembaga seperti ACT ini ya dari masyarakat sendiri. Kalau pengen nyumbang, lihat dululah kiri dan kanan. Apakah ada teman, ada saudara atau tetangga yang butuh bantuan? Kalau nggak ada, lihat lagi sekitar. Apakah masih ada orang miskin yang butuh bantuan? Dan mulailah dulu dari yang terdekat. Ngapain mikirin penderitaan orang di Afrika sana yang kita juga nggak tahu seberapa benar kisah penderitaannya selain dari propaganda ACT itu sendiri. Jangan jadi seperti pepatah. Semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Skandal ACT ini hanya puncak gunung es saja. Kalau pemerintah mau serius dengan peraturan-peraturannya, saya yakin akan banyak lembaga sejenis yang ternyata bermasalah dengan memanfaatkan nama agama. Saya seruput dulu kopinya. Markitar, mari kita pintar.